Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempelajari tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Sekarang kita akan lihat contoh khususnya di materi potensial listrik. Saya akan menunjukkan dua contoh soal tentang potensial listrik. Yang pertama adalah contoh yang cukup sederhana, yang hanya melibatkan sebuah muatan. Dan nanti contoh yang kedua adalah contoh muatan yang membentuk suatu konfigurasi. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak 1 cm dari muatan Q yang besarnya 5,0 mikrokulom. Di sini sudah sangat jelas dalam satu kalimat ini yang ditanyakan adalah potensial listrik atau V ya. Jadi kita list saja. Yang ditanya dulu boleh ya, baru diketahui. Yang ditanya adalah V. Yang diketahui, tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak. Ini berarti berjarak. Ini R 1 cm. Nah, karena potensial listrik nanti satuannya adalah dalam bentuk volt, satuan SI-nya, maka sebisa mungkin semua satuan pada besaran-besaran yang kita gunakan nanti dalam bentuk satuan SI atau satuan internasional. Nah, untuk jarak, satuan SI-nya kan meter ya. Kalau di sini masih senti, maka harus kita ubah ke meter. 1 senti sama dengan 0,01 meter atau 10 pangkat min 2. Dari muatan Q yang besarnya 5,0 atau nilainya ya hanya 5 gitu ya. Mikrokulom. Mikro itu adalah awalan fisika yang artinya pangkat min 6, 1/1000. 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, sekarang kita kerjakan. Kalian tahu bahwa rumus V ini rumus yang semuanya tunggal ya. Sederhana, yaitu K kali Q dibagi R. K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya diketahui sudah dalam bentuk kulom. Kemudian R-nya juga sudah diketahui yaitu 1 cm atau 10 pangkat min 2 meter. Sudah beres semua, kita tinggal operasikan. Di sini ada angka 9 dan angka 5, maka 9 kali 5 kita kumpulkan, jadinya 45. Kemudian 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2. Kalau 10 pangkat berarti sama dengan, kalau dikalikan itu dijumlah, kalau dibagikan itu pangkatnya dikurangi ya. 9 dikurangi 6 karena plus min dikurangi min 2. Maka V sama dengan 45 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6, 3. 3 min berarti 3 plus ya. 3 plus 2 sama dengan 5 volt. Atau kalau mau dibuat notasi ilmiah, kita bisa tulis 4,5 maju 1 langkah ya. Berarti ini komanya pangkatnya nambah 1 kali 10 pangkat 6 volt. Atau kalau kita mau tulis dalam awalan, berarti 4,5 10 pangkat 6 itu kan juta ya. Juta itu awalannya adalah megavolt. Jadi hasil akhirnya potensial di titik yang jaraknya 1 cm dari muatan 5 mikrokulom besarnya adalah 4,5 megavolt. Itu untuk soal yang cukup sederhana yang hanya terdiri dari satu muatan saja. Sekarang kita lihat bagaimana kalau soalnya itu muatannya lebih dari satu. Nah, misalnya begini. Di sini ada 4 buah muatan.
Masing-masing muatannya adalah 10 mikro, 20 mikro, min 30 mikro, jadi ada muatan positif, ada muatan negatif ya, dan 40 mikro kulom. Ditempatkan pada titik-titik sudut sebuah persegi panjang yang sisinya adalah 60 kali 80 cm. Artinya panjangnya 80, lebarnya 60 cm. Dipasang di sudut-sudutnya. Di sini ada gambarnya. A, ini adalah ki yang pertama, B, C, D, ki 2, ki 3, ki 4. Yang panjangnya dimensinya adalah 80 kali 60 cm. Kemudian pertanyaannya adalah, berapakah potensial listrik pada titik tengah persegi panjang tersebut? Nah, pertanyaannya adalah potensial di tengah-tengah ini, atau di sini disebut sebagai titik P. Sama dengan cara mengerjakan tadi, intinya kalian punya persamaan V itu kan sama dengan K kali Q dibagi jarak. K adalah konstanta, Q adalah muatan sumbernya. Di sini ada 4 buah muatan sumber ya, yang mempengaruhi titik P. Dan R adalah jarak antara muatan sumber dengan titik yang diminta ditentukan potensial listriknya. Nah, karena ada 4 muatan, maka di sini R-nya juga ada 4. Antara Q1 dengan P namanya R1, Q2 dengan P namanya R2, R3, dan seterusnya. Maka sebelumnya mari kita list dulu kita punya apa saja. Yang jelas yang ditanyakan adalah V di titik P, atau kita sebut VP. Atau VP ini sebenarnya ya V total ya. Kita list dulu yang kita punya diketahui. Q1 adalah 10 mikro, Q2 20 mikro, Q3 min 30 mikro, Q4 40 mikro. Jangan lupa mikro itu adalah 1/1000 atau kali 10 pangkat min 6 ya, nanti kita ubah. Kemudian diketahui panjang sisinya adalah 60 kali 80. Nah, kita perlu cari dulu R-nya berapa. Kita misal ambil salah satu contoh untuk R1. R1 yang ini, berapakah panjang R1? Kita bisa sederhanakan pencariannya dengan cara misal dibuat bangun segitiga. Segitiga ini dengan R1 ini sebagai sisi miringnya ya, di depannya siku-siku. Kalau dari B ke C ini 60 cm, maka dari titik bawah ini, katakanlah dia titik O, O ke P adalah panjangnya, iya setengahnya ya, berarti 30 cm. Dengan cara yang sama, kalau dari D ke C ini adalah 80 cm, atau ini ya dari A ke B 80 cm, maka dari A ke O ini adalah setengahnya, yaitu 40 cm. Nah, kemudian kalau sisi segitiganya 40 dan 30 cm, maka sisi miringnya ya kita bisa gunakan rumus Pythagoras untuk mencari sisi miring ya, yaitu akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. R1 ini sama dengan akar dari 40 kuadrat tambah 30 kuadrat, atau ini jelas kalian sudah hafal otomatis ya. Ada angka segitiga siku-siku 43, miringnya pasti 5. Kalau 68, miringnya pasti 10, dan seterusnya. Atau ini kita teruskan ya, enggak apa-apa. 40 kuadrat 1600, 900 ditambah sama dengan 2500 di akar sama dengan 50 cm, jangan lupa. R1 50 cm, atau kita buat SI ya, yaitu 0,5 meter, atau kita buat dalam bilangan berpangkat, yaitu 5 kali 10 pangkat min 1 meter.
Nah, kita lihat antara R1, R2, R3, dan seterusnya R4 ini kan sama panjangnya ya. Dia merupakan setengah dari diagonal persegi panjang ini. Ini sama. Nah, sehingga kita bisa punya sebuah catatan bahwa R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Sudah cukup untuk mencari V, Q-nya oke, R-nya oke. Sekarang kita cari V total. Dengan bekal V sama dengan K kali Q per R, maka kita cari V total atau VP tadi ya. Nah, ini enaknya skalar. Kalau skalar, jumlahannya ya kita jumlah secara aljabar saja ya. Tidak perlu menggunakan rumus vektor. Maka VP entah bagaimanapun konfigurasinya, VP itu ya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Udah gitu aja. Kita keluarkan rumusnya. V1 itu adalah K kali Q1 dibagi R1 tambah V2 K kali Q2 dibagi R2 tambah V3 K kali Q3 dibagi R3 tambah V4 K kali Q4 dibagi R4. Nah, agar ini lebih sederhana, karena K itu kan besarnya sama semua, kita keluarkan. Dan R-nya kebetulan tadi sudah kita cari sama semua, maka keluarkan. Sehingga kita keluarkan K per R-nya, sisanya adalah Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Ini ya, mari kita masukkan angkanya. K kita harus hafal 9 kali 10 pangkat 9. R-nya tadi diketahui 5 kali 10 pangkat min 1 meter kali Q1. Q1 adalah 10 mikrokulom, Q2 20 mikrokulom. Nah, kebetulan semuanya kan mikrokulom. Karena semua mikrokulom, akan lebih enak juga kalau mikronya kita keluarkan juga. Kita tulis di depan 10 pangkat min 6. Ini mikro ya. Nah, sehingga yang di dalam adalah angka-angka depannya saja. Q1 adalah positif 10. Nah, di sini positif negatifnya kita masukkan ke dalam rumus. Q1 10 positif, Q2 juga positif, jadi dia tambah. Q3 muatannya negatif, sehingga dia min. Q4 positif juga, plus. Nah, jadi bedanya di skalar dan vektor, cara perhitungannya begini. Kalau di vektor kemarin, plus minnya kita gunakan untuk menentukan arah gaya atau arah kuat medan yang nanti digunakan untuk menentukan rumus resultan. Tapi kalau di skalar seperti potensial, plus minnya tidak digunakan untuk membuat gambar ya, tidak digunakan untuk menentukan rumus, tetapi plus minnya digunakan untuk masuk ke dalam penjumlahan atau pengurangan biasa atau aljabar biasa. Jadi dikurangi dijumlah sesuai jenis muatannya. Kalau muatan positif maka dijumlah, kalau muatan negatif maka dikurangi. Sehingga mari kita lanjutkan. Isi dalam kurungnya adalah 10 ditambah 20 maka 30, 30 dikurangi 30 maka 0, 0 ditambah 40 jadinya 40. Maka 9 kali 40, 40 itu 4 kali 10 pangkat 1 ya. Kemudian ada 10 pangkat 9, ada 10 pangkat min 6 dibagi 5, di sini 10 pangkat min 1. Maka 9 kali 4 36, 36 dibagi 5, 7,2. Kemudian ini 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 9, berarti 10 pangkat 10.
1 ditambah 9, 10. 10 dikurangi 6 berarti 4. 4 dikurangi min 1. 4 ditambah 1 berarti 5 ya. 5 positif. Kali 10 pangkat 5, satuannya adalah volt. Sudah selesai, ini dalam bentuk notasi ilmiah. Tetapi kalau ingin dalam bentuk yang ada awalannya, kita urai aja dulu ya. 7, 2, berarti sisanya nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Volt sama dengan 720.000 volt. Atau kita bisa tulis 720 kilovolt. Itu saya kira yang bisa kita bahas, yang bisa saya tunjukkan mengenai contoh cara mengerjakan soal potensial listrik, baik yang satu muatan maupun muatan yang membentuk suatu konfigurasi tertentu. Selamat belajar.